Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, kita senantiasa harus memang sudah saatnya ini untuk kita kembali kepada asas hidup kita, di mana inilah yang menjadikan awal Islam menjadi sebuah rahmat bagi seluruh alam, yaitu terus berusaha dalam kata yang paling tingkat ya usahanya paling maksimal itu berarti berjihad di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan saya pikir ini adalah sebuah solusi dibanding kita coba seperti kemarin. Kalau kemarin membaca berita, tapi hari ini melihat analisis-analisis para pemikir, peneliti, atau apapun perihal bagaimana lepas dari COVID-19 ini. Dan sebuah artikel di The Guardian itu menyebutkan bahwa setelah coronavirus ini, dunia akan dihantam oleh yang namanya kemiskinan. Dan jauh sebelum terjadi coronavirus ini, dia sudah menganalisa bahwa di sebuah tempat di Eropa itu ada kawasan miskin di mana banyak anak-anak muda, remaja itu sudah meninggal dunia karena kasus kelaparan. Apa yang bisa kita lakukan misalnya? Dan dalam konteks tertentu itu juga terjadi di Indonesia. Seringkali ketika teman-teman yang bergerak di bidang sosial seperti BMH Pemuda.org turun ke lapangan, bertemu dengan orang yang mereka mendapatkan paket buka puasa, itu rasa syukurnya luar biasa. Karena bagi mereka hari itu adalah hari yang sangat mendebarkan, karena tidak jelas pendapatan yang akan dibawa pulang ke rumah, sementara pada saat yang sama dia harus buka puasa. Bahkan bagi yang telah berkeluarga, beban ini menjadi sangat berat, sebab dia pulang tanpa membawa sesuatu akan membawa malu di depan istri dan anak-anaknya. Artinya ke depan situasi buruk ini harus diantisipasi. Beruntunglah kita di dalam Islam itu ada syariat yang namanya zakat, infak, dan sedekah. Sehingga tanpa harus dikomando oleh undang-undang, oleh pemerintah, masyarakat langsung berbondong-bondong memberikan bukti keimanannya dengan sedekah itu secara berbondong-bondong. Banyak pihak yang kemudian tiba-tiba menjadi sosok yang sangat dermawan karena memang situasi memanggil untuk itu. Dan kalau kita bandingkan dengan kondisi Amerika atau Eropa pada saat ini terjadi, siapa yang akan membantu mereka? Siapa yang mau bahu-membahu seperti itu? Karena memang dalam konteks sosiologisnya, hal itu tidak pernah mereka temui, atau menjadi sebuah tradisi di dalam kehidupan mereka. Dalam konteks normatif, mereka tidak percaya pada aspek-aspek yang sifatnya religius, sehingga bisa dikatakan memang akan terjadi sebuah katakanlah situasi yang sangat buruk menimpa masyarakat Amerika ataupun Eropa. Beruntung kita di Indonesia mayoritas beragama Islam dan sebagian besar masih sangat menjalankan nilai-nilai Islam, itu terbukti dengan masifnya gerakan zakat dan sedekah. Sehingga kalau kita cek berita-berita dari beragam program lembaga zakat itu sangat luar biasa. Hampir setiap hari mereka turun memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Langkah yang tidak kalah penting untuk kemudian dipersiapkan lebih jauh adalah bagaimana secara individu puasa yang kita lakukan ini semakin memberikan daya dorong yang kuat terhadap diri kita untuk mengenal Al-Quran ini secara lebih baik. Tadi saya terima sebuah naskah dari seorang sahabat, sangat luar biasa, karena ternyata dia bisa merangkaikan makna dari ayat yang menjelaskan perintah puasa itu sampai pada puncaknya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta di antara sekalian kamu dengan cara yang batil. Artinya apa? Puncak puasa itu memang adalah menjadikan diri kita itu qanaah, menerima apa yang ada pada diri kita. Sehingga belakangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Barat, Depok, Bekasi kalau tidak salah, itu beberapa hari lalu sudah marak informasi perampokan dan penjambretan secara langsung. Saya pikir ini adalah suatu hal yang
Kalau dalam kasat mata masyarakat kecil ini akan berdampak serius bagi sang pelaku, tetapi dalam konteks yang lebih, katakanlah canggih ya, seperti DPR yang baru saja mengesahkan Perpu menjadi undang-undang itu nomor tentang coronavirus ini juga menjadi sebuah potensi yang harus menjadi kendali kita. Adakah di sana upaya-upaya untuk kemudian mengambil hak-hak yang tidak semestinya diberikan kepadanya, tetapi itu kemudian secara regulasi dibentengi untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang katakanlah dalam pemikiran akal itu memberikan kebaikan. Padahal sama sekali justru itu akan semakin jauh. Artinya apa? Ketika seseorang menjalankan puasa, tapi orientasi hidupnya adalah memakan yang bukan haknya, jelas puasa itu tidak ada artinya. Nah, itu secara individu. Secara sosial, kita harus menggalakkan seruan untuk terus bahu-membahu bersama-sama mengatasi masalah yang akan ditimbulkan dari coronavirus ini atau pasca pandemi ini. Karena bagaimanapun juga situasi seperti sekarang tidak hanya pemerintah di Indonesia, seluruh dunia itu juga mengalami kebingungan yang luar biasa. Hanya keimanan, amal soleh yang dibalut dalam sebuah semangat persatuan yang akan menjadikan bangsa Indonesia bebas atau bahkan sukses dan menang menghadapi pandemi ini. Pertanyaannya adalah sampai kapan kita akan tampil menjadi orang yang berhasil mengatasi masalah ini dengan kekuatan iman dan takwa jika tidak kita lakukan upaya itu dari sekarang juga, meskipun dengan langkah yang paling kecil, ya paling sederhana setidak-tidaknya dari sebuah pemikiran. Inilah tantangan kita dan semoga di Ramadan ini umat Islam meraih kemenangan yang sesungguhnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.